para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa ke-34 ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Pekan ini merupakan pekan terakhir liturgi masa biasa. Minggu depan, Gereja Katolik akan memulai liturgi masa Advent untuk menyambut perayaan Natal. Perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam ini sebagai minggu penutup tahun liturgi untuk mengingatkan kita bahwa Dialah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, karena semuanya berasal daripadanya. Bacaan kitab suci yang dibacakan pada hari ini mengisahkan bagaimana Daniel mendapat penglihatan. Daniel melihat seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit untuk menghadap yang lanjut usianya. Kepada dia yang datang itu kemudian diberikan kekuasaan sebagai raja. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan musnah. Sedangkan Mazmur tanggapan melakukan puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan dipuji sebagai raja yang mengenakan pakaian yang megah dan berikat pinggangkan kekuatan. Kerajaannya sudah ada sejak dahulu kala, dari kekal Tuhan sudah ada. Peraturan Tuhan sangat teguh dan baitnya pun kudus. Sedangkan dalam bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu ini memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus merupakan saksi yang setia. Dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia mengasihi manusia. Dia melepaskan manusia dari dosa dengan darahnya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Sedangkan dalam bacaan Injil diperlihatkan bagaimana seorang Pilatus menginterogasi Yesus yang sedang diadili. Pilatus menanyakan Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Setelah itu Yesus menjawab bahwa kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Para saudara yang terkasih, kira-kira apa pesan yang dapat diambil dari perayaan ini dan dari bacaan-bacaan kitab suci yang disuguhkan kepada kita bagi kehidupan iman kita sebagai seorang Kristiani saat ini? Sebelum menemukan pesan tersebut, ada baiknya kita melihat situasi dan persoalan yang tengah kita hadapi. Saat ini kita masih dihantui oleh wabah pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga dihadapkan pada persoalan krisis lingkungan hidup dan situasi iklim yang ekstrim. Situasi tersebut kerap menyebabkan bencana bagi alam, makhluk hidup, dan manusia. Bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini kerap menelan kerugian yang besar, baik kerugian secara materi maupun kehilangan nyawa manusia dan nyawa makhluk hidup lainnya. Situasi-situasi yang sulit ini dapat membuat seseorang bergulat dengan iman kepercayaannya. Orang akan mempertanyakan kembali dasar-dasar iman yang telah dipegangnya. Di tengah situasi yang sulit ini, mungkin seorang Kristiani akan bertanya, sebagai raja atas alam ini,
Apakah Tuhan yang menyebabkan bencana-bencana tersebut? Apakah Tuhan itu pengasih, baik dan penyelamat? Mengapa Ia membiarkan bencana ini terjadi? Apakah Tuhan telah meninggalkan manusia? Di manakah Tuhan? Adakah Tuhan? Nah, sebagai seorang yang beriman, tentunya menanyakan, merefleksikan, dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas memang sah-sah saja, tidak salah. Nah, sejauh tujuannya untuk memperdalam dan memperteguh iman. Namun, jika tujuannya hanya untuk menggoyahkan iman sendiri maupun untuk menggoyahkan iman orang lain dengan menyalahkan dan menghakimi Tuhan, baiknya jangan memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Para saudara yang terkasih, ajaran iman Kristiani meyakini bahwa alasan Allah menciptakan dunia, alam semesta, dan segala isinya ini hanya karena cinta kasih-Nya. Ia menciptakannya dari ketiadaan, bukan dari sesuatu materi atau zat yang sudah ada. Agar ciptaannya itu teratur, maka Ia menetapkan hukum-hukum tertentu yang ditempatkannya pada ciptaannya. Untuk mengatur alam semesta, Ia menetapkan hukum-hukum alam. Alam semesta bergerak mengikuti hukum-hukum tersebut. Sedangkan kepada makhluk hidup diberinya hukum kodrat. Nah, semua binatang hidup berdasarkan kodrat sebagai binatang. Manusia hidup menurut kodratnya sebagai manusia. Namun manusia diciptakan oleh Allah secitra dengannya. Karena itu manusia memiliki keistimewaan. Selain memiliki badan, Tuhan memberikan manusia itu jiwa, roh, akal budi, dan kehendak bebas. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, berhak dan layakkah manusia menyalahkan Tuhan atas bencana yang terjadi saat ini? Apakah manusia berhak menuduh dan menghakimi Tuhan atas penderitaan, ketidakadilan, dan kejahatan yang terjadi di dalam dunia? Pada dasarnya tidak. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia tidak pantas dan tidak punya hak apapun untuk memprotes dan menyalahkan Tuhan. Di hadapan penciptanya, manusia bukan apa-apa. Oleh kasih-Nya, manusia telah diberi dengan cuma-cuma. Pernyataan yang menuduh, menghakimi, dan menyangkal kebenaran Tuhan sungguh merupakan tindakan yang tidak tahu diri. Atas bencana yang menimpa dunia saat ini, seharusnya manusia mengoreksi diri sendiri. Apa yang telah dilakukannya sebagai ciptaan yang diberikan akal budi dan kehendak bebas? Akal budi dan kehendak bebas individu-individu tertentu kerap kali digunakannya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan hidup, dan kekuasaan. Ia memberontak terhadap Tuhan dengan menjadi tidak taat untuk menjalankan tugasnya sebagai citra Allah. Ia berbuat semaunya dengan menindas dan menipu sesamanya. Ia mengumpulkan dan menumpukan uang, harta benda, dan hal-hal duniawi untuk keluarga dan dirinya sendiri. Dengan mengeruk kekayaan alam yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sikap ini tentunya tidak baik. Sikap yang pantas sebagai ciptaan adalah bersyukur. Ungkapan bersyukur itu harus dimunculkan dalam tindakan-tindakan praktis
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi pribadi yang berbuat kebaikan, peduli terhadap sesama, peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama, walaupun menguntungkan secara pribadi, tidak terlibat tindakan-tindakan yang merusak alam. Manusia seharusnya melakukan perbuatan cinta kasih seperti yang telah dilakukan Tuhan dalam ciptaannya. Memiliki kesediaan untuk mengampuni kesalahan sesama, memberi kesaksian tentang kebenaran, yaitu kesaksian tentang iman akan Yesus sendiri sebagai sumber dan saksi kebenaran yang setia. Hidup menurut kodratnya sebagai manusia yang sejati, yakni dengan menghormati tubuh dan martabat manusia, memelihara jiwa dengan cara beriman kepada Tuhan dan mematuhi bimbingan Roh Kudus.